Hai gengs, kembali lagi ke kanal YouTube Sejarah Kok Gitu Session Pak SBY. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan para diplomat Indonesia dalam sidang PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Seberapa andal sih para diplomat kita dalam perjuangan bangsa Indonesia di luar negeri? Penasaran kan? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia sepenuhnya melalui dua metode. Yang pertama yaitu peperangan, dan yang kedua adalah diplomasi. Perjuangan secara diplomasi tidak kalah seru loh. Seperti yang kalian tahu, ketika Belanda datang kembali ke wilayah Indonesia dengan membonceng sekutu, Belanda memberlakukan embargo terhadap Indonesia. Tujuan Belanda melakukan itu adalah untuk membatasi pergerakan bangsa Indonesia untuk meminta dukungan dari internasional. Proses perjuangan para diplomat penuh perjuangan loh gengs. Bayangin, mereka harus menempuh perjalanan internasional di tengah berkecamuknya perang dan embargo yang dilakukan oleh Belanda. Otomatis, mereka melakukan perjuangan dengan cara diam-diam dan bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya loh. Nah, jika kemarin kita membahas mengenai negara-negara yang ikut membantu Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan secara de jure, di episode kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh diplomat kebanggaan bangsa Indonesia yang telah bertaruh nyawa untuk mencari dukungan internasional. Berikut tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mewakili Indonesia menghadiri Inter-Asia Relation Conference di New Delhi, India, untuk meyakinkan negara-negara Asia agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1947, Sultan Syahrir menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Texas, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, Syahrir berdebat keras dengan Perdana Menteri Belanda, yaitu E.N. van Clevens. Clevens mengejek Indonesia dengan istilah mikrofon radio. Namun, Syahrir membalas ejekan tersebut dengan mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah secara de facto, yaitu wilayah, pemerintahan, dan juga rakyat. Pidato Syahrir tersebut ternyata sangat berkesan. Bahkan pada 15 Agustus 1947, surat kabar The New York Herald Tribune menyatakan pidato Syahrir sebagai pernyataan yang paling mengesankan. Syahrir sering diutus mewakili Indonesia untuk menghadiri forum PBB karena kecerdasannya dan kepiawaiannya dalam mematahkan argumentasi orang-orang Belanda. Yang kedua adalah Agus Salim. The Grand Old Man atau orang tua yang hebat merupakan julukan bagi Agus Salim. Julukan tersebut tersemat karena kepiawaian Agus Salim dalam bidang diplomasi. Peran Agus Salim dimulai saat ia menjadi anggota delegasi perundingan Indonesia Belanda di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945. Agus Salim membantah bahwa Indonesia masih milik Belanda karena Belanda sudah kalah dari Jepang pada tahun 1942. Pada bulan April 1947, Agus Salim ditunjuk memimpin misi diplomatik untuk meminta dukungan dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Kepiawaian Agus Salim dalam berbahasa Arab, Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Kepiawaian Agus Salim dalam berpidato juga terlihat pada saat menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York pada bulan Agustus 1947. Berkat pidatonya, banyak negara yang menaruh simpati dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah Lambertus Nicodemus Palar. Kiprah Palar sebagai diplomat dimulai saat adanya agresi militer satu Belanda. Palar pulang ke Indonesia dan meninggalkan studinya di Belanda. Palar bersama dengan Sudarsono dan A.A. Maramis diberi mandat oleh Soekarno untuk mendirikan pemerintahan Indonesia di pengasingan yang berkedudukan di India untuk mengantisipasi apabila ibu kota Indonesia dikuasai oleh Belanda. Palar juga ditunjuk Soekarno menjadi juru bicara di sidang Dewan Keamanan PBB. Ketika agresi militer Belanda II terjadi, Palar terus membujuk PBB untuk menceritakan untuk mengeluarkan resolusinya. Pada tanggal 22 Desember 1948, Palar menceritakan situasi terakhir Indonesia, terutama wilayah Yogyakarta.
Palar menyamakan agresi militer dua Belanda dengan peristiwa Pearl Harbor, dan argumen tersebut sangat tajam dan membuat Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi untuk segera menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Nah, yang terakhir nih, diplomat kebanggaan Indonesia adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro kembali ke Indonesia setelah mendengar bahwa PBB mengadakan sidang di London, membahas konflik Indonesia dan Belanda. Sumitro ikut membantu delegasi Indonesia menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Texas, Amerika Serikat, yang membahas mengenai agresi militer satu Belanda. Pidato delegasi Indonesia yang terdiri dari Sumitro, Agus Salim, Charles Tambu, dan Sujatmoko mendesak agar masalah konflik Indonesia-Belanda mendapat perhatian khusus dari PBB. Hasilnya, PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan konflik melalui badan arbitrase, dan menyelesaikan konflik secara damai. Sumitro mengusulkan dibentuknya komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Usulan tersebut disetujui dengan dibentuknya Komisi Jasa Baik yang menjembatani perundingan antara Belanda dan Indonesia. Nah, sudah tahu kan bagaimana perjuangan para pendahulu kita melalui diplomasi internasional. Ternyata pendahulu kita sangat mahir ya dalam berdiplomasi. Jadi orang Indonesia bodoh itu hanya mitos yang diciptakan penjajah untuk membuat bangsa Indonesia minder. Nah, ada tugas nih buat kalian. Menurut kalian, seberapa penting sih peran diplomat bagi sebuah bangsa? Share jawaban kamu di komen ya. Oke, demikian pembahasan kita mengenai perjuangan para diplomat Indonesia dalam sidang PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.